Bab 811. Di ruang ganti, staf membantu Zhao Yu bersiap-siap. Wanita tidak diizinkan masuk ke sana. Namun, karena Miao Ying adalah putri Miao Kun dan pacar Zhao Yu, tidak ada yang berani menghentikannya masuk. Aneh sekali, kata Zhao Yu kepada Miao Ying sambil melepas celananya. Maksudku, kenapa kau tidak menghentikanku kali ini? Apa kau tidak takut aku akan dibunuh oleh sang juara? Bukankah seharusnya kau mengatakan sesuatu? Miao Ying menatapnya dengan tidak setuju dan berkata, Zhao Yu, aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang ayahku sukai darimu? Bagaimana dia bisa memperlakukanmu lebih baik daripada dia memperlakukanku? Zhao Yu merasa terluka dan agak tertekan oleh kata-katanya. Apa maksudmu? Tanyanya. Kau tidak tahu berapa kali aku memohon padanya untuk mengizinkanku bertanding dengan pemain profesional. Tapi, dia tidak pernah menyetujuinya. Miao Ying membuat gerakan bertarung saat menjelaskan, lagi pula, hanya dengan bermain dengan para master sejati inilah aku bisa membuat kemajuan yang nyata. Sol, sepertinya aku tidak akan bisa membuat kemajuan kali ini. Saat Zhao Yu berganti ke celana pendek untuk pertandingan pertarungan profesionalnya, dia berkata, aku bahkan belum mengerti aturannya. Hah, hentikan saja aktingmu, oke. Kata Miao Ying sambil tertawa. Kau, tidak mengira aku tahu apa yang sedang terjadi. Baru saja, kau dan ayahku berpelukan dan berbisik satu sama lain. Dan kau pikir aku benar-benar percaya bahwa dia benar-benar akan membuatmu berkelahi. Zhao Yu merasa putus asa dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wah, bagus sekali, kata Miao Ying. Selain aku belum pernah melihat ayahku seperti orang lain. Dia pasti menghabiskan banyak uang untuk membuatmu bertarung dengan sang juara. Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ayahmu benar-benar mencintaiku, tapi, aku takut cintanya benar-benar akan menyakitiku. Miao Ying menggelengkan kepalanya, lalu berkata, jangan sok tahu. Aku akan mengatakannya langsung padamu. Ayahku pasti sudah mengatur semua ini untukmu. Lagi pula, kau pendatang baru, dan kau tidak bisa mengalahkan Sang Rof. Jadi, ayahku mengaturnya agar kau setidaknya bisa bertarung sampai akhir. Dia menarik napas, lalu melanjutkan penjelasannya. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu mungkin berhasil memukul Sang Rof dengan beberapa pukulan. Meskipun demikian, taruhan ayahku sebesar 2 juta akan sia-sia untukmu. Namun, kamu dapat membangun reputasimu di depan para tamu ini, sehingga mereka semua akan memandangmu dengan penuh kekaguman mulai sekarang. Setelah itu, tidak ada yang berani meremehkanmu. Sebaliknya, mereka akan menganggapmu sebagai ahli dalam kemampuan sipil dan militer. Mendengar ini, Zhao Yu seperti disambar petir. Dia tidak pernah menyangka bahwa Miao Ying akan menganggap pertarungan hidup dan matinya hanya sebagai pertunjukan belaka. Apa? Tanya Miao Ying sambil menepuk Zhao Yu. Apa kau lupa bahwa aku kaptenmu? Bagaimana mungkin kau dan ayahku berpikir bahwa kau bisa menipuku? Jika ayahku tidak merencanakan semua ini dengan sengaja, bagaimana mungkin kau tahu apapun tentang keuangan dan perdagangan? Dan seni, dan 10 juta itu. Tidak, itu tidak benar. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan merasa tidak berdaya. Pasti begitu. Bagian terburuknya adalah ayahku seharusnya tahu bahwa tidak boleh bersikap konyol seperti itu. Seru Miao Ying. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu, mendesak Zhao Yu untuk pergi. Pertarungan Zhao Yu akan segera dimulai. Pada saat kritis itu, Zhao Yu meraih Miao Ying dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Namun, Miao Ying segera mendorong Zhao Yu. Apa yang sedang kamu lakukan? Meong. Zhao Yu menekan tubuhnya ke Miao Ying sambil berkata dengan tegas, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Karena kau dan aku pasti akan kesulitan untuk bersama lagi, aku seharusnya tidak melakukan ini. Namun, faktanya aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Wow, kau, Miao Ying terkejut dengan kata-katanya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Zhao Yu tampak tidak beres. Zhao Yu menghela napas, lalu akhirnya memutuskan untuk berterus terang sepenuhnya. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu ayahmu secara tidak sengaja. Yah, beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi. Aku memukulinya. Maksudku, aku menamparnya. Wajahnya,
Itulah yang kulakukan. Setelah mengatakan semua itu, meskipun Zhao Yu merasa sedikit lega, dia masih menatap Miao Ying dengan ragu-ragu, bertanya-tanya bagaimana reaksinya. Apa? Maksudku, apa yang baru saja kau katakan? Miao Ying masih tidak mengerti. Aku memukul ayahmu, ulang Zhao Yu. Tetapi, saat itu, aku tidak tahu bahwa dia adalah ayahmu. Dan, selain itu tidak disengaja. Apakah kamu bercanda? Miao Ying bertanya, jelas tidak mau mempercayainya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Tanya Zhao Yu. Itulah yang sebenarnya terjadi. Meskipun ayahmu adalah petarung yang sangat hebat, pacarmu lebih hebat, jadi aku benar-benar menghajar ayahmu. Meo, aku tahu ini semua salahku, jadi aku bersedia menerima hukuman apapun. Aku hanya berharap kamu bisa mengerti satu hal. Perasaanku padamu tidak akan pernah berubah. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersamamu. Tunggu. Miao Ying melambaikan tangannya ke arahnya dengan tergesa-gesa. Dia menyadari bahwa Zhao Yu serius, jadi dia bertanya kepadanya dengan tergesa-gesa, luka di wajah ayahku. Itu pekerjaanmu. Itu terjadi beberapa hari yang lalu. Kelihatannya jauh lebih buruk. Ya, itu aku. Zhao Yu mengangguk dan tidak bisa menahan senyum bangga. Hahaha, hahaha. Detik berikutnya, Miao Ying tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya gemetar hebat, bahkan ia tidak bisa berdiri diam. Zhao Yu hanya mempertahankan seringai konyol yang sama di wajahnya. Hahaha. Miao Ying terus tertawa sambil menaruh satu tangannya di bahu Zhao Yu dan tangan lainnya di pinggangnya sendiri. Setelah tertawa cukup lama, dia berkata, kamu menghajar ayahku. Ini lelucon besar. Ayahku punya tim pengawal khusus untuk melindunginya. Kalau kamu benar-benar menghajarnya, kamu pasti sudah dicabik-cabik oleh pengawalnya. Tidakkah kamu mengerti? Itu tidak mungkin benar. Zhao Yu mengencangkan celananya dengan pasrah sambil berkata dengan gusar, lupakan saja. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa memaksamu. Tapi, aku masih punya beberapa hal lagi yang harus kukatakan. Aku ingin menjelaskannya padamu. Apa? Miao Ying penasaran. Zhao Yu sedikit mengernyit sambil berkata, tebakanmu sebelumnya sama sekali bertentangan dengan fakta. Perusahaan Prancis itu, begitu pula lukisan dan porselennya, hanyalah alasan bagi ayahmu untuk mempermalukanku. Jadi, aku meminta anggotaku untuk membantuku secara diam-diam. Dan, mengenai taruhan 10 juta, aku menyuap Lei Bin terlebih dahulu agar menang. Zhao Yu kemudian mengakui, saya harus melakukan itu karena ayahmu yang mengendalikan permainan. Jika saya tidak melakukan apapun, saya akan bangkrut pada akhirnya. Mendengar ini, Miao Ying tiba-tiba berhenti tertawa. Kata-kata Zhao Yu jelas mengejutkannya. Apa? Kamu menyuap Lei Bin? Bagaimana mungkin? Tanyanya tak percaya. Zhao Yu kemudian mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan, Lei Bin selalu meminta 80.000 RMB untuk pertunjukan pertarungan, dan itu belum termasuk pajak. Jadi, uang 1 juta milikku dapat dengan mudah membelinya. Namun, dia khawatir ayahmu akan mengetahuinya dan membuat masalah dengannya, jadi aku mengatur pemadaman listrik. Dengan begitu, Lei Bin dapat memanfaatkan pemadaman listrik itu untuk menjatuhkan lawannya dan sepenuhnya menghilangkan kecurigaan bahwa dia ikut campur dalam pertarungan. Kau, bagaimana ini bisa terjadi? Miao Ying masih bingung. Zhao Yu terus menjelaskan, faktanya, Kie Sai dan Kie Zuang adalah hal yang tabu dalam perjudian. Penjudi profesional tidak akan membiarkan siapapun bermain seperti itu. Zhao Yu kemudian mengakui semuanya secara terperinci, ayahmu mengira bahwa dia dapat mengendalikan seluruh situasi, tetapi pada kenyataannya, orang yang memiliki Kie Zuang memiliki inisiatif yang sebenarnya. Karena aku memiliki Kie Zuang, dia hanya dapat membuat pengaturan di babak terakhir. Namun, aku telah melaksanakan rencanaku sebelum babak pertama. Pikirkanlah, siapapun yang aku pasang taruhan akan dipaksa kalah oleh ayahmu. Jadi, selama aku menyuap salah satu dari mereka, ayahmu pasti akan menjadi pecundang. Zhao Yu, bagaimana kau bisa melakukan itu pada ayahku? Miao Ying agak bingung dan merasa sedikit marah. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa spekulasinya akan sepenuhnya salah.
Aku tidak punya pilihan lain, kata Zhao Yu dengan sungguh-sungguh. Ayahmu dan aku bertemu di sebuah restoran kecil, dan tidak ada pengawal khusus di sekitarnya saat itu. Kurasa dia tidak ingin ada yang tahu tentang bisnisnya. Jadi, ketika kita bertemu hari ini, dia berpura-pura tidak mengenalku. Jadi, kamu tidak boleh menemui ayahmu untuk berdebat tentang ini. Mengerti? Zhao Yu melanjutkan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, aku bisa melihat bahwa orang tuamu terlalu mencintaimu. Itulah sebabnya mereka tidak berani menentang. Mereka tahu bahwa kamu tidak akan senang dengan hal itu. Jadi, hanya kami berdua yang tahu apa yang baru saja aku katakan kepadamu. Karena itu, kamu tidak bisa mengeluh kepada orang tuamu. Lagi pula, jika itu aku akan berusaha lebih keras untuk memastikan kebahagiaan putriku. Tapi kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Miao Ying benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak pernah menyatakan keberatan sebelumnya. Mereka juga mengatakan akan menghormati pilihanku. Mereka bahkan memberimu anggur merah itu. Bagaimana mungkin mereka diam-diam tidak menyukaimu? Ying, mereka melakukan semua itu karena aku. Kata Zhao Yu. Karena aku memukul ayahmu, dia salah paham padaku, menganggapku sebagai penjahat yang tidak tahu malu. Itu membuat kedua orang tuamu berubah pikiran tentangku. Ini semua benar-benar salahku. Novel.in.com. Kemudian, Zhao Yu menepuk dadanya dan berkata dengan penuh tekad, aku bertekad untuk mengubah pikiran mereka lagi dengan ketulusanku. Itulah sebabnya aku setuju untuk bertarung dengan Sang Rov hari ini. Sekarang, aku punya kesempatan untuk menebus kesalahanku di atas panggung. Bab 812. Hei, cepatlah naik ke panggung. Semua orang menunggumu. Pada saat ini, seorang anggota staf datang dan berteriak pada Zhao Yu. Keluar dari sini, kata Miao Ying, jelas-jelas marah. Dia kemudian bergegas menghampiri dan menendang pria itu keluar dari ruang ganti. Zhao Yu segera bangkit dan menarik Miao Ying sambil berkata, ayolah, Ying. Kali ini, aku memutuskan untuk tidak melarikan diri. Aku ingin membuat orang tuamu terkesan dengan ketulusanku. Zhao Yu, dasar bajingan. Miao Ying sangat marah hingga dia ingin mencengkeram keras Zhao Yu dan mengguncangnya. Namun, saat Zhao Yu menghindarinya, dia hanya berteriak, jadi. Kau benar-benar memukul ayahku. Zhao Yu menyeringai dan mengangguk. Jadi, ketika ayahku memujimu sebelumnya, itu semua untuk mempermalukanmu, untuk mengusirmu, tanyanya. Zhao Yu terus mengangguk. Miao Ying kemudian bertanya, ayahku mengatur agar kamu melawan Sang Rov juga. Kata Zhao Yu. Bagaimana mungkin hal yang mustahil seperti itu terjadi padaku? Miao Ying meraih lengan Zhao Yu sambil berkata, Zhao Yu, ini bisa berbahaya. Jika Sang Rov mengerahkan seluruh tenaganya, dia bisa benar-benar menyakitimu. Atau setidaknya membuatmu benar-benar sengsara. Aku tahu, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Tapi, hanya dengan cara ini kita bisa menghilangkan rasa dendam ayahmu padaku dan membuat orang tuamu menghormatiku. Kita tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi padaku. Setelah mengatakan itu, Zhao Yu berbalik untuk pergi. Namun, Miao Ying menghentikannya, berteriak, tidak. Saat Miao Ying meraih Zhao Yu dengan satu tangan, ia mencengkeram celana Zhao Yu dengan tangan lainnya. Ia kemudian berkata, Zhao Yu, aku akan meminta ayahku untuk membatalkan pertarungan. Kau bukan orang bodoh, jadi kau tahu apa yang akan terjadi jika kau melawan Sang Rov. Miao Ying, Zhao Yu tiba-tiba berteriak, dengarkan aku. Pertarungan hari ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk membuktikan diri. Lagi pula, ini pilihanku. Kau mengenalku, dan meskipun aku bukan seorang pria sejati, aku tidak pernah melarikan diri. Jika aku melakukannya, aku akan menyesalinya selama sisa hidupku. Zhao Yu, kenapa kau bersikeras melakukan ini? Tanya Miao Ying. Jika ada kesalahpahaman di antara kita semua, maka mari kita duduk dan membicarakannya dengan baik. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Novel B. Jen. Kau salah, kata Zhao Yu. Ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah antara ayahmu dan aku. Entah aku menang, kalah, atau bahkan mati,
Aku akan menunjukkan kepada ayahmu bahwa aku adalah pria yang kuat, bukan penjahat seperti yang selama ini dia duga. Zhao Yu, kau tahu bahwa sudah tidak mudah bagi kita untuk bersama. Kau tidak bisa. Miao Ying sangat cemas, tetapi dia sangat mengenal Zhao Yu, dan jika dia memaksanya untuk membatalkan pertarungan, itu akan menghancurkan Zhao Yu. Baiklah, aku sudah memutuskan. Kau tidak perlu berkata apa-apa lagi. Zhao Yu berkata dengan tegas. Miao Ying, karena sangat sulit bagi kita untuk bersatu, maka karena alasan itulah aku tidak bisa membiarkan siapapun memisahkan kita. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi persatuan kita. Percayalah padaku, aku bisa melakukannya. Kamu, sebelum Miao Ying sempat menjawab dengan benar, dia sudah menangis terseduh-seduh. Dia menarik celana Zhao Yu dan tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa. Hei, lepaskan, kata Zhao Yu. Jangan terlalu pesimis. Jangan lupa, aku tidak lemah. Jangan remehkan aku. Otak Miao Ying dipenuhi dengan berbagai macam pikiran dan kecemasan sehingga dia dengan ceroboh melepaskan pegangannya pada pakaian Zhao Yu. Akibatnya, celana Zhao Yu tiba-tiba jatuh, dan sebagian pantatnya terbuka, benar-benar telanjang. Zhao Yu mencoba mengangkat celananya kembali, tetapi dia mengenakan sarung tinju, jadi dia tidak bisa. Hei, tolong bantu aku. Jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Zhao Yu memberitahu Miao Ying, yang kembali sadar dan membantu Zhao Yu mengangkat celananya. Setelah semuanya beres, Zhao Yu berkata, sayang. Beri aku ciuman untuk memberi semangat. Mendengar ini, Miao Ying tertawa terbahak-bahak, menciumnya lembut, lalu berbisik, baiklah, sayang. Aku akan menghiburmu, hanya untukmu. Ya, Zhao Yu memeluk Miao Ying, karena dia telah meningkatkan moralnya secara eksponensial tadi. Miao Ying kemudian memberi isyarat sambil berkata, tapi, kau harus ingat ini, setelah kau dipisahkan oleh wasit, kau menamparnya seperti ini. Tanpa henti, ini berarti kau menyerah dan mengakui kekalahan. Kemudian, wasit akan menghentikan pertarungan. Kau mengerti. Tetapi Zhao Yu sudah memunggungi dia dan meninggalkan ruang ganti. Ketika Zhao Yu keluar dari ruang ganti dan memasuki aula, sudah ada banyak orang di aula dan di tribun. Mereka semua ingin melihat bagaimana pertarungan ini akan berakhir. Tentu saja, yang benar-benar ingin mereka lihat adalah tragedi seperti apa yang akan menimpa Zhao Yu. Setelah melihat Zhao Yu, pembawa acara langsung memberikan perkenalan yang keras, yang benar-benar memeriahkan suasana. Di bawah bimbingan staf, Zhao Yu berjalan menuju kandang segi 8. Hei, bos, Rantau tiba-tiba berlari ke arah Zhao Yu dan berkata dengan cemas, itulah sang juara dunia. Ceritakan kepada kami tentang rencana B, rencana C, atau apapun, karena kami tidak bisa hanya duduk diam dan melihatmu mati. Baiklah, bisik Zhao Yu. Nanti, saat aku mengalahkan Sang Rof, mereka mungkin akan mengatur agar aku bertarung lagi. Saat itu, kau meminta Wu Xiumin untuk. Zhao Yu kemudian menjelaskan semuanya kepada Rantau dengan berbisik pelan. Setelah mendengarkan seluruh rencananya, Rantau merasa tidak enak. Saat dia melihat Zhao Yu, yang kini berjalan pergi, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, bos. Kau pasti gila. Lagi pula, kau tidak punya pistol yang terselip di celanamu. Jadi, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan Sang Rof? Dia mendesah, lalu bergumam, Xiumin benar. Sebaiknya kita panggil ambulans untuknya. Atau, atur transportasi ke rumah sakit jiwa. Setelah Zhao Yu muncul di panggung, beberapa anggota staf segera maju untuk membantunya. Salah satu dari mereka memberinya pelindung mulut, yang hanya digigit Zhao Yu sekali sebelum segera dimuntahkan. Suara sorakan terdengar dari setiap sudut penonton saat mereka melihat itu. Zhao Yu berbalik untuk mengacungkan jari tengah kepada mereka semua, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya karena dia mengenakan sarung tangan. Beberapa saat setelah kemunculan Zhao Yu, setelah teriakan perkenalan dari pembawa acara, Sang Rof keluar. Karena dia adalah juara dunia tinju, tentu saja dia harus keluar terakhir untuk menunjukkan senioritasnya. Seolah-olah Zhao Yu adalah pembuka dan dia adalah daya tarik utamanya. Begitu juara tinju keluar,
sorak-sorai penonton pun menggelegar. Orang-orang yang gembira berteriak-teriak, sementara tangan mereka melambai-lambai liar. Setelah melompat ke atas panggung, Sangrof melirik Zhao Yu. Matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Namun, bukan lawannya yang ia benci, melainkan orang-orang kaya yang telah memanipulasi kejadian di balik layar. Jika bukan karena uang, ia tidak mungkin datang ke pertarungan yang tidak masuk akal seperti itu. Menurutnya, naik panggung untuk bertanding dengan Zhao Yu sama saja seperti bermain badut di sirkus. Oleh karena itu, setelah Sangrof naik ke panggung, dia tidak mengikuti rutinitasnya yang biasa, tetapi duduk sambil bersenandung dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, di mimbar, pengurus rumah tangga sedang memegang laptop. Ia menoleh ke Miao Kun dan berkata dengan cemas, "Tuan, kita akan mengalami kerugian besar kali ini. Total taruhannya mendekati 20 juta, dan tidak ada satu orang pun yang bertaruh pada Zhao Yu untuk menang." "Tidak apa-apa, itu hanya uang," kata Miao Kun dengan acuh tak acuh sambil meminum anggurnya. "Anggap saja ini sebagai hadiah untuk teman-temanku. Asalkan bajingan itu bisa membayar kembali apa yang menjadi utangnya padaku." Hahaha. Di bawah tribun, Zhao Yu sepertinya mendengar Miao Kun, karena pada saat itu, dia menoleh untuk menatapnya. Ketika dia berbalik, dia tiba-tiba melihat pemandangan yang membuatnya merasa putus asa. Ran Tao dan Zheng Ke, ditemani oleh Miao Ying, telah datang ke depan kandang segi 8 untuk menyaksikan pertarungan. Miao Ying memegang handuk putih di tangannya, jadi sepertinya dia sudah siap menghadapi kekalahan Zhao Yu sebelumnya. Sialan, Zhao Yu mengumpat pelan. Pada saat ini, atas instruksi wasit, kedua belah pihak meninggalkan tempat duduk mereka dan datang ke tengah ring untuk mempersiapkan diri untuk pertarungan. Sebelum pertarungan, kedua belah pihak seharusnya saling memukul sarung tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Akan tetapi, Sangrof yang sombong itu menolak untuk melakukannya, karena Zhao Yu hanyalah seorang amatir di matanya. Jadi, seperti yang telah ia tolak pada siang hari, Sangrof bahkan tidak melirik Zhao Yu. Sebaliknya, ia memunggungi Zhao Yu, menunjukkan rasa jijiknya. Ya ampun, wow, seorang penonton di kerumunan berseru saat melihat penghinaan seperti itu. Faktanya, pembalikan Sangrof membuat seluruh ruangan kembali bergejolak karena kegembiraan dan ketegangan. Namun, sorak-sorai penonton hanya bertahan beberapa detik sebelum perubahan dramatis terjadi di panggung. Tanpa diduga, saat Sangrof baru saja berbalik, Zhao Yu diam-diam menyelinap dan, tepat di depan mata wasit yang cemas, Zhao Yu meninju punggung Sangrof. Aduh, Sangrof langsung terjatuh, bahkan tidak tahu apa yang menimpanya. Wasit sangat terkejut, dia menghentakkan kakinya dan berteriak, "Ada apa denganmu? Pertarungan bahkan belum dimulai. Aku tidak membunyikan bel." Zhao Yu sama sekali tidak peduli dengan wasit, dia malah terus memukul dan menendang Sangrof dengan gila-gilaan. Bab 813. Sebenarnya, Zhao Yu tidak pernah benar-benar berencana untuk bertarung serius dengan Sangrof sama sekali. Meskipun dia sombong dan tidak berprinsip, Zhao Yu jelas bukan orang bodoh, dan setelah melihat penampilan Sangrof siang tadi, dia tahu dengan jelas bahwa dia bukan tandingannya. Seperti yang dikatakan Miao Ying, ada kesenjangan yang sangat besar antara petarung profesional dan amatir. Sedangkan Zhao Yu, dia bahkan tidak bisa memainkan peran sebagai teman latihan Sangrof. Oleh karena itu, setelah melihat bahwa ayah Miao Ying benar-benar telah mengatur pertarungan sengit untuknya dengan Sangrof, Zhao Yu tidak punya pilihan lain selain menggunakan pendekatan alternatif tersebut. Awalnya, Zhao Yu menghargai kesempatan untuk bertarung dengan petarung yang sangat hebat. Lagi pula, dia memiliki banyak sekali peralatan canggih yang bisa digunakan. Namun, setelah ia berpikir sejenak, ia memutuskan bahwa menggunakan perangkatnya di depan umum bukanlah ide yang bagus. Ini karena ia membayangkan adegan dirinya menggunakan pesawat tak terlihat, peluncur pegas tak terlihat, bom bau tak terlihat, atau jubah tak terlihat, yang mana saja pasti akan membuatnya terekspos. Selain itu, power jamming device sudah pernah digunakan sekali hari ini, dan jika dia menggunakannya lagi, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, dia hanya punya satu perangkat untuk digunakan dalam kompetisi ini,
yaitu Invisible Energy Booster. Namun, dalam ajang seperti UFC, bukan hanya kekuatan yang menentukan petarung mana yang akan menang. Jadi, ia tidak yakin bisa menang hanya dengan kekuatan. Jadi, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Zhao Yu mengadopsi strategi yang agak aneh ini. Bahkan sebelum pertarungan, Zhao Yu sudah terbiasa dengan rutinitas Sangrof, jadi Zhao Yu yakin bahwa dia akan membelakanginya hanya untuk membalas dendamnya di awal pertandingan. Jadi, Zhao Yu menggunakan Invisible Energy Booster terlebih dahulu, lalu menyerang lawannya dengan pukulan berat, berhasil membuatnya lengah. Zhao Yu telah menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga, ditambah dengan efek Invisible Energy Booster, pukulannya memberikan dampak yang hebat, menghantam Sangrof dengan sangat keras hingga dia langsung jatuh ke tanah. Kemudian, Zhao Yu memanfaatkan kelumpuhan sesaatnya dan berjongkok, lalu terus mengalahkan sang juara internasional. Hei, melihat kejenakaan Zhao Yu, wasit berteriak pada Zhao Yu sambil bergegas maju dan menarik Zhao Yu keluar dari Sangrof. Dia lalu memarahi Zhao Yu dengan keras, "Apa kau tidak mengerti aturannya? Pertarungan bahkan belum dimulai. Bagaimana kau bisa menyerangnya seperti itu? NOVLB-IN.com. Apa aku terlalu cepat?" Zhao Yu menatap wasit dengan tatapan kasihan, sambil segera mulai berpura-pura tidak bersalah. "Maaf, kurasa aku terlalu gugup tadi. Kupikir pertarungan dimulai begitu dia berbalik." Setelah selesai berbicara, Zhao Yu segera membungkuk untuk membantu Sangrof berdiri, lalu berkata, "Maafkan aku. Sangrof, cepatlah. Ayo kita coba lagi. Halo, bangun." Pada saat ini, Sangrof, yang masih tergeletak di tanah, hanya bisa mengerang kesakitan. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya dengan satu tangan, sambil mencoba untuk bangun. Namun, pukulan Zhao Yu begitu dahsyat sehingga, meskipun dia berjuang untuk bangun, setelah mencoba 2 kali, dia jatuh kembali ke tanah, pingsan total. Wasit bergegas maju untuk memeriksanya, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya untuk memastikan bahwa Sangrof tidak bisa bertarung lagi. Kejadian tak terduga ini menyebabkan seluruh aula langsung hening, karena semua orang tercengang. Retakan. Di mimbar, Miao Kun sangat terkejut hingga menjatuhkan gelasnya. Anggur merah langsung tumpah ke celana kesayangannya. Tidak mungkin. Miao Kun tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Yu, dasar bajingan tak tahu malu. Dia menendang gelas anggur merah dari tempatnya dan berteriak marah. Sangrof sama sekali tidak pantas menyandang gelar itu. Lagi pula, itu hanya satu pukulan. Kok dia bisa jatuh? Pembantu rumah tangga itu segera bertanya, "Baiklah. Tuan, kalau begitu, apa yang harus kami lakukan?" Miao Kun menggertakkan giginya sambil berkata, "Pergi dan panggil orang Israel itu, lalu beritahu tuan rumah bahwa Essien si binatang telah pulih dari penyakitnya yang tiba-tiba. Dengan begitu, dia bisa melawan Zhao Yu." Tepat saat pengurus rumah tangga itu hendak pergi, Miao Kun mendesaknya, "Katakan padanya untuk berhati-hati di awal pertarungan." Pengurus rumah itu mengangguk, lalu bergegas pergi. Ternyata penyakit Essien itu palsu. Miao Kun hanya mengarangnya untuk mengatur pertarungan Zhao Yu dengan Sangrof. Saat itu, aula menjadi gempar. Orang-orang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan akan berakhir seperti ini. Tak lama kemudian, beberapa orang mulai bertengkar tentang taruhan tersebut, dengan mengatakan bahwa karena pertarungan secara teknis belum dimulai, taruhan mereka harus dibatalkan. Sementara itu, Zhao Yu sibuk memamerkan kemampuan aktingnya. Dia dengan cemas bertanya tentang kondisi Sangrof, dan bahkan menawarkan untuk melakukan CPR pada Sangrof untuk membangunkannya. Staf Sangrof sangat marah sehingga mereka hampir melemparkan bangku ke arahnya. Di luar kandang, Miao Ying, Ran Tao, dan Zheng Ke menatap Zhao Yu. Mereka semua terdiam selama beberapa menit. Ran Tao sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, karena dagunya hampir jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, Miao Ying menyeka keringat di dahinya dengan handuk putih yang telah disiapkannya untuk Zhao Yu. Selama itu, dia berpikir, dia benar-benar bajingan asteris. Tapi,
Mengapa aku begitu senang dia menang? Apakah aku seorang psikopat? Hadirin sekalian, harap berhati-hati dengan taruhan kalian. Pada saat ini, pembawa acara kembali ke panggung dan berkata, kami telah diberitahu bahwa Essien si monster telah pulih. Dia sekarang akan menggantikan Sangrof dan melawan Zhao Yu. Duel super akan segera berlangsung, jadi bergembiralah. Setelah mendengar ini, para penonton menjadi bersemangat sekali lagi, karena mereka benar-benar menantikan pertandingan hebat lainnya. Setelah mendengar pengumuman dari pembawa acara, Rantau menatap Zhao Yu yang berada di atas panggung, lalu mengangguk dan berkata, itulah yang diinginkan oleh bos kita. Retakan, Miao Ying tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berteriak, ini keterlaluan. Sebelum saat itu, Miao Ying mungkin memiliki beberapa keraguan tentang keabsahan pengakuan Zhao Yu, tetapi begitu dia mendengar bahwa Essien telah dijadwalkan untuk menggantikan Sangrof, dia mengerti segalanya. Semua ini telah direncanakan oleh ayahnya. Meskipun Zhao Yu telah melakukan kesalahan, ayahnya telah bertindak terlalu jauh dengan rencana pembalasannya yang gila. Itu benar-benar keterlaluan. Jadi, Miao Ying menghentakkan kakinya dengan marah ke tangga dan ingin menghadapi Miao Kun. Namun, Zhao Yu benar-benar tidak ingin Miao Ying membuat keributan di depan umum. Jadi, dia segera memberi isyarat kepada Rantau, memintanya untuk menghentikan Miao Ying. Karena Rantau mengetahui cerita di dalamnya, dia berlari dan menghentikan Miao Ying tepat saat dia tiba di tangga menuju tribun. Saat Rantau menghentikan Miao Ying, dia bertanya, wakil pemimpin, kemana Anda akan pergi? Lelucon ini sudah berakhir. Kata Miao Ying dengan marah. Ayahku sudah keterlaluan kali ini. Aku ingin dia membatalkan pertarungan ini. Zhao Yu adalah pacarku. Aku bisa memukulnya, tetapi tidak ada orang lain yang bisa. Tunggu sebentar. Melihat Miao Ying hendak pergi, Rantau bergegas maju untuk menghentikannya sekali lagi dan berkata, jangan khawatir tentang ini, karena bos sudah mengatur hasilnya. Pada dasarnya, pertarungan ini sudah berakhir. Apa? Miao Ying bingung. Rantau kemudian menjelaskan, tidakkah kau menyadari bahwa Wu Xiumin dan Cui Lizu tidak bersama kita? Hah? Miao Ying mengerutkan kening. Pada saat ini, pembawa acara mengangkat mikrofon dan berbicara lagi. Hadirin sekalian, saya sangat menyesal mengumumkan bahwa penyakit Essien telah kambuh. Jadi, kita harus membatalkan pertarungan. Bab 814. Hahaha. Di ruang ganti, Zhao Yu menggendong Miao Ying di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Untuk merayakan kekalahanku dari juara dunia, bagaimana kalau kita berciuman? Miao Ying menekan mulut Zhao Yu dengan tangannya sambil memarahinya, aku khawatir tidak akan pernah ada orang yang lebih hina darimu. Beraninya kau mengaku telah mengalahkan sang juara. Zhao Yu menghela napas. Aduh, apa lagi yang bisa kukatakan? Apakah kau ingin Sangrof memukuliku sampai mati? Itu akan membuatmu menjadi janda. Setelah berkata demikian, Zhao Yu mencengkeram pinggang Miao Ying dengan kedua tangannya. Miao Ying menjerit, lalu melepaskan diri dari pelukannya. Dia lalu mencibirkan bibirnya sambil memarahinya, tidak bisakah kau lebih serius sedikit saja? Lagi pula, kau telah memukul ayahku. Sebagai putrinya, aku tidak bisa hanya duduk diam dan menutup mata terhadap hal itu, bukan? Baiklah. Zhao Yu kemudian melepas sarung tinjunya dan mulai melepas celananya. Hei, apa yang kau lakukan? Miao Ying menatapnya dengan tak percaya. Zhao Yu menjawab, kamu harus menghajarku sekarang. Bisakah kita anggap ini seimbang? Tapi, kenapa kamu melepas celanamu untuk itu? Miao Ying kini tersipu. Itu akan lebih memudahkanmu. Zhao Yu memberinya penjelasan acak. Itu tidak masuk akal, tetapi itu adalah yang pertama yang bisa dipikirkannya. Miao Ying mengangguk, lalu terus memarahinya. Zhao Yu, mari bersikap adil. Kau memang salah karena memukul ayahku, tetapi ayahku juga tidak punya alasan untuk menindasmu seperti itu. Jadi, aku memutuskan bahwa begitu pesta hari ini berakhir, aku akan memanggil kalian berdua untuk menyelesaikan masalah ini secara adil. Bersama-sama. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu mendesaknya, kamu tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Tidak peduli seberapa besar kebencian antara ayahmu dan aku,
jika seorang wanita ikut campur, semuanya akan menjadi lebih kacau. Zhao Yu kemudian berkata dengan tatapan serius, juga, kamu tidak boleh mengungkapkan semua rahasiamu kepada ayahmu. Aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya sendirian. Percayalah, aku akan menyelesaikan semua ini. Miao Ying menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kau tidak mengenal ayahku. Selama bertahun-tahun, dia selalu menjadi pemenang. Orang yang menang. Sekarang setelah dia dikalahkan olehmu, aku tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Zhao Yu membantah pendapatnya, baiklah, sampai saat ini, hanya kita berdua yang tahu tentang hal itu sudah lebih dari cukup. Jika lebih banyak orang mengetahuinya, masalahnya akan menjadi lebih rumit. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Meo, kita sudah melalui begitu banyak kesulitan untuk bersama. Aku tidak ingin hubungan kita terpengaruh oleh orang lain. Dengarkan aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Oke. Meskipun Miao Ying tampak enggan, dia harus mengakui bahwa Zhao Yu tampaknya benar dalam pemikirannya. Miao Ying kemudian melangkah maju, memegang tangan Zhao Yu, dan berkata, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak mampu melakukannya, biarkan saja. Kita akan berangkat ke Beiqian besok pagi. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Setelah mendengar kata-katanya, hati Zhao Yu melonjak. Dia sekali lagi memeluknya, tetapi dia benar-benar ingin menciumnya. Tiba-tiba, seorang pria berlari masuk dari luar pintu. Miao Ying telah memberi perintah agar tidak seorang pun diizinkan masuk, jadi fakta bahwa orang ini berani mengganggu mereka membuat Miao Ying marah. Bahkan, dia menjadi sangat marah hingga mengambil tong sampah dan melemparkannya langsung ke kepala pria itu. Ledakan. Sambil menghindari tong sampah, lelaki itu melambaikan tangannya dan berteriak, ini aku. Baru saat itulah Zhao Yu dan Miao Ying menyadari bahwa itu adalah pengurus rumah tangga. Nona, orang tuamu meminta untuk bertemu denganmu. Tolong ikut aku secepatnya. Pembantu rumah tangga itu khawatir Miao Ying masih marah, jadi sambil berbicara, dia mundur ke sudut ruangan. Tidak, aku tidak akan pergi kemanapun. Teriak Miao Ying, seraya mengulurkan tangan dan meraih sarung tinju Zhao Yu. Zhao Yu segera menghentikannya dan berbisik di telinganya, tidak. Meo, dengarkan aku. Mereka adalah orang tuamu. Kau harus pergi. Ingat saja apa yang kukatakan. Tidak ada yang terjadi antara ayahmu dan aku. Miao Ying mengerutkan kening sambil berbalik dan mengikuti pengurus rumah tangga itu pergi. Tanpa diduga, tepat setelah Miao Ying pergi, seorang pria datang dari sisi lain ruangan. Zhao Yu kebingungan saat melihatnya, karena pria itu tidak lain adalah Miao Kun. Setelah Miao Kun memastikan bahwa Zhao Yu adalah satu-satunya orang di ruangan itu, dia berjalan ke arah Zhao Yu dengan kepala tegak dan dadanya membusung. Baiklah, Tuan Miao. Zhao Yu menganggukkan kepalanya untuk memberi salam pada Miao Kun. Apakah kau sudah bercerita tentang kita pada Ying, nak? Miao Kun langsung bertanya. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Oh, baguslah, kata Miao Kun lega. Dia kemudian mendatangi Zhao Yu dan berkata kepadanya, aku memperingatkanmu. Jika kamu berani memberitahu dia apapun tentang kita, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Setelah mengamati Zhao Yu dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan saksama, Miao Kun berkata dengan sedikit emosi, aduh. Hari itu di restoran ayam hotpot, kupikir kau hanyalah seorang berandalan yang tidak punya otak, tiran, dan bau. Aku tidak menyadari bahwa kau adalah orang yang luar biasa. Saya merasa tersanjung. Zhao Yu mengucapkan terima kasih padanya. Miao Kun terdengar tidak berdaya saat berkata, wah, kau benar-benar kuda hitam. Dari pertarunganmu dengan Sang Rov, aku bisa melihat 3 hal tentangmu. Pertama, kau memiliki penilaian yang hebat dalam melihat situasi secara keseluruhan. Kedua, kau fleksibel dan mampu berpikir di luar kotak. Ketiga, kau pemberani dan banyak akal, yang memungkinkanmu untuk berhasil melaksanakan rencanamu. Ketiga kualitas ini saja sudah luar biasa. Miao Kun lalu menambahkan, karena itu, kamu seharusnya bisa mengemban tanggung jawab yang besar. Kamu mungkin saja calon yang tepat untuk calon menantuku. Tapi,
Aku masih tidak tahu mengapa kamu menindas orang-orang di restoran ayam hotpot. Kenapa kamu selalu bertingkah seperti bajingan? Iya. Kau terlalu menyanjungku, kata Zhao Yu. Aku hanya pria biasa, yang memiliki berbagai macam emosi yang umum. Namun, sekarang kau ingin tahu mengapa aku melakukan apa yang kulakukan hari itu, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, aku hanya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk hari itu. Novel.in.com. Dia kemudian berkata terus terang, saat itu, saya baru saja memecahkan sebuah kasus. Anda mungkin pernah mendengarnya, pembunuhan di Pulau Yongjin. Omong-omong, pembunuhnya adalah seorang kapten polisi kriminal. Dia membunuh 7 korban tak berdosa dengan brutal, sambil terus berpikir bahwa dia bisa lolos dari sanksi hukum. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Pria itu kehilangan akal sehatnya dan menjadi iblis pembunuh. Tapi, aku menangkapnya. Namun, aku sangat terpengaruh oleh kasus itu. Bahkan, aku takut jika aku menyelidiki lebih banyak kasus seperti itu, aku akan menderita penyakit psikologis yang sama di masa depan. Itu karena aku merasa sangat kesal dengan kasus itu sehingga aku menjadi sangat kejam. Zhao Yu kemudian menatap matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku salah karena memukulmu. Jadi, kau boleh melakukan apapun yang kau mau padaku. Selama itu bisa menghapus dendam di antara kita, aku tidak akan menolak apapun. Setelah mendengar ini, Miao Kun berkata dengan marah, aku jadi sangat menderita karenamu. Aku bahkan kehilangan banyak uang karenamu. Oh, baiklah. Kau bisa tenang saja bahwa uang adalah masalah sepele bagiku. Jika kau mau, aku akan mengembalikan 10 juta itu padamu. Kata Zhao Yu. Tapi, aku yakin kau orang yang sangat hebat sehingga kau tidak perlu khawatir dengan jumlah yang sekecil itu, kan? Miao Kun sangat terhibur dengan taktik cerdas Zhao Yu sehingga ia tidak dapat menahan tawa. Ia kemudian menunjuk Zhao Yu dan berkata, aku telah melalui berbagai hal sebelumnya. Bagaimana mungkin aku kalah dari seorang berandalan? Kau hampir menghancurkan reputasiku. Zhao Yu berkomentar, iya. Konon katanya yang paling hina adalah yang paling tak terkalahkan. Miao Kun tertegun sejenak, lalu melanjutkan tawanya, hahaha. Kau adalah berandalan paling percaya diri yang pernah kutemui. Miao Kun akhirnya tenang, lalu mendesah. Sekarang, akhirnya aku mengerti bahwa bukan hanya karena keberuntunganmu kau bisa kembali dari pendaratan hidup-hidup dan memperoleh informasi penting dari perbendaharaan. Jadi, anggurku sepadan. Hahaha. Sambil berbicara, Miao Kun mengeluarkan 2 botol minuman keras dari tasnya dan menaruhnya di atas meja. Ia kemudian berkata, ayo. Bukankah kau bilang aku bisa memintamu melakukan apa saja? Setelah ini, kita selesai. Bab 815. Zhao Yu menunjuk kedua botol Maotai dan bertanya, Maotai. Wah, 1 botol untuk setiap orang. Saya dikenal sebagai orang yang menepati janji. Kalau tidak, saya tidak akan bisa bertahan dalam bisnis ini selama bertahun-tahun. Miao Kun membuka salah 1 botol sambil berkata, Zhao Yu, karena kamu memukulku, ini salahmu. Namun, saya juga salah karena melakukan ini kepadamu tanpa persetujuan putri saya hari ini. Jadi, ada 1 botol untuk kita masing-masing, karena itu tampaknya adil dan masuk akal. Setelah itu, keretakan kita akan berakhir. Zhao Yu membuka tutup botolnya dan mengangkatnya seperti bersulang. Hormat. Setelah itu, Zhao Yu tidak ragu-ragu, tetapi langsung meminum minuman keras itu. Melihat itu, Miao Kun juga mengangkat botolnya tinggi-tinggi dan meminumnya. Namun, tidak ada setetes pun minuman keras yang keluar dari botol. Zhao Yu memperhatikan botolnya dengan saksama, lalu mengocoknya berulang kali, tetapi tetap tidak mengeluarkan setetes pun minuman keras. Zhao Yu bertanya dengan ragu, kamu tidak membeli anggur palsu, kan? Omong kosong. Ini Maotai asli. Miao Kun mengocok botolnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan apapun. Baiklah, kita tukar saja dengan Sauvignon non Blanc, usul Zhao Yu. Miao Kun langsung menolak, tidak mungkin. Sini, aku akan menunjukkan cara membukanya dengan benar. Saat Miao Kun masih berusaha mencari cara untuk membuka botol-botol itu, Zhao Yu kehabisan kesabaran.
Oh, lupakan saja. Setelah mengatakan itu, Zhao Yu membanting salah satu leher botol ke tepi meja. Hei, pecahan kaca itu akan masuk ke dalam botol. Sebelum Miao Kun sempat menyelesaikan bantahannya, Zhao Yu mendongakkan kepalanya, mengangkat botol pecah yang terbuka itu, dan meminum minuman keras itu. Miao Kun menggelengkan kepalanya dan menghancurkan mulut botolnya, seperti yang dilakukan Zhao Yu. Kemudian, dia juga memiringkan kepalanya ke belakang dan menuangkan minuman keras ke dalam mulutnya. Maote ini mengandung alkohol 53%, jadi raut wajah Miao Kun berubah setelah hanya minum 2 gelas. Ia segera mengurangi minumnya dan merasa pusing. Dia menyesal membawa minuman itu. Kalau dia tahu minuman itu sangat kuat, dia pasti akan membawa 2 botol anggur merah. Namun, melihat Zhao Yu masih minum tanpa peduli, dia tidak tahan kalah dari Zhao Yu. Jadi, dia dengan enggan terus minum. Namun, setelah minum beberapa teguk lagi, dia tidak tahan lagi. Dadanya terasa panas dan paru-parunya terasa seperti mau meledak. Namun, Miao Kun adalah orang yang sangat sombong, dan meskipun dia sangat menderita, dia tetap bertekad untuk menghabiskan botolnya. Namun, tepat pada saat itu, Zhao Yu mengambil botol Miao Kun dan berkata, "Aku sudah menghabiskan milikku. Seperti yang kau katakan, sudah saatnya kita menghapus semua catatan lama kita. Sekarang, aku akan minum sisa milikmu juga. Jadi, kau akan berhenti menentangku dan Miao Ying di masa depan, kan?" Dengan itu, Zhao Yu mengangkat botol Miao Kun dan meminum sisanya dalam 2 tegukan besar. Miao Kun menjawab, "Zhao Yu, aku tidak akan menentangmu. Namun, kamu harus ingat untuk menjaga putri kecilku dengan baik. Kamu harus melindunginya dari bahaya, dan kamu harus memperlakukannya dengan jujur." Apakah itu perlu dikatakan? Zhao Yu berpikir bahwa semua hal ini sudah pasti, dan dia ingin terus minum. Miao Kun menarik lengan baju Zhao Yu untuk menarik perhatiannya sambil berkata, "Dan kau tidak boleh membuatnya marah. Dia memang terlihat tangguh di luar, tetapi sebenarnya dia sangat rapuh. Aku benar-benar merasa kasihan padanya, karena aku selalu harus meninggalkannya untuk bekerja. Jadi, Ying selalu sendirian di masa kecilnya. Zhao Yu, aku hanya punya 1 anak perempuan, dan aku sangat mencintainya. Aku harap dia bisa bahagia bersamamu. Berjanjilah padaku bahwa kau akan memperlakukannya dengan baik." "Aku mau." Setelah mendengar kata-kata emosional Miao Kun, Zhao Yu tergerak. Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti mengapa Miao Kun membuatnya begitu sulit. Bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga karena cinta dan perhatiannya yang mendalam kepada Miao Ying. Miao Kun kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Di masa mendatang, ingatlah bahwa jika kamu menemui kesulitan, kamu harus memberitahuku sesegera mungkin. Aku pasti akan membantumu." Ying keras kepala, jadi dia tidak pernah memberitahuku ketika dia menemui kesulitan. Namun, sekarang kamu bersamanya, kamu dapat terus memberitahuku. Aku akan meminta pembantu rumah tangga untuk memberimu nomor kontak daruratku nanti. NOVLB.IN.com. Pada saat ini, Miao Kun menyadari bahwa Zhao Yu telah menghabiskan 2 botol Maotai. Namun, wajah pemuda itu tidak merah. Bahkan, dia tampak tidak terpengaruh sama sekali. Ya ampun, Miao Kun terkejut dengan tingkat toleransinya. Dia tidak menyangka anak ini bisa minum sebanyak itu. Untungnya, dia tidak memaksa untuk minum bersamanya. Yang tidak diketahui Miao Kun adalah bahwa Zhao Yu telah menggunakan agen penyebar alkohol. Tanpa bantuan, meskipun Zhao Yu memiliki kapasitas yang baik untuk minuman keras, dia tidak akan pernah bisa menghabiskan 2 botol Maotai dalam waktu yang singkat. Zhao Yu cegukan, lalu bertanya pada Miao Kun, "Jadi, sebenarnya kenapa kamu ada di restoran hari itu? Apakah kamu menyembunyikan rahasia dariku?" "Hei, jangan bicara omong kosong." Miao Kun mengangkat alisnya sambil berkata, "Aku sama sekali tidak tahu apapun tentang restoran hotpot. Juga, beritahu anggota timmu untuk merahasiakannya." Zhao Yu ikut bermain, tersenyum, lalu mengedipkan mata padanya. Dia lalu berkata, "Baiklah." Haha. Miao Kun menggelengkan kepalanya. "Ada beberapa hal yang tidak ku mengerti.
Apakah kau yang menyebabkan penyakit Essien? Jika begitu, sebaiknya kau berhati-hati, karena aku akan mencari bukti dan melaporkanmu kepada pemimpinmu. Dan, karena Miao Ying adalah wakil pemimpin timmu, kau pasti sudah tahu hubungan dekatku dengan divisi kriminal. Hei, ngomong-ngomong soal divisi kriminal, apa itu dinas rahasia? Tanya Zhao Yu. Dan, siapa pemuda konyol itu hari itu? Apakah menurutmu hubungan kita sudah cukup dekat hingga aku berani mengatakannya padamu? Miao Kun membalas, lalu menggelengkan kepalanya. Zhao Yu pun menggelengkan kepalanya, jelas terlihat sedikit malu dan kecewa. Miao Kun tertawa melihat reaksinya. Ia lalu berkata, ingat, aku selalu menjadi pebisnis terlebih dahulu, dan pebisnis kaya raya. Oke, cukup. Makan malam sudah dimulai. Aku harus berbicara dengan para tamu sekarang, karena mereka semua sangat penting. Setelah bangun, Miao Kun bertanya lagi pada Zhao Yu, karena dia jelas khawatir. Apa kamu yakin kamu baik-baik saja? Apa perlu aku panggilkan dokter? Zhao Yu tersenyum, lalu menjawab dengan nada bercanda, aku baik-baik saja. Kalau ada yang menyinggungmu malam ini, katakan saja padaku. Aku jamin dia tidak akan bisa berdiri setelah minum bersamaku. Haha, Miao Kun tertawa dan menepuk bahu Zhao Yu dengan tangannya. Kemudian dia berkata dengan penuh penekanan, wah, aku akan memberitahumu. Ketika aku masih muda, guruku pernah berkata kepadaku bahwa satu-satunya cara untuk mencegah seseorang menyimpang dari arah yang benar adalah dengan menanamkan integritas padanya. Aku tahu, integritas itu mungkin tampak seperti konsep yang sangat aneh bagi seorang berandal sepertimu, tetapi aku harap nasihat ini akan membantumu dalam beberapa hal. Setelah itu, Miao Kun meninggalkan ruangan. Dia benar tentang manfaat integritas, tetapi bagi Zhao Yu, integritas sama sekali tidak berarti baginya. Namun, kata-katanya membuatnya berpikir tentang sesuatu. Jika dia ingin menghindari tragedi yang sama seperti Kapten Dou, dia harus memiliki keyakinan yang kuat, serta kemauan yang kuat. Bab 816. Apa yang dikatakan Zhao Yu tentang Kapten Dou bukanlah kebohongan. Meskipun Zhao Yu memiliki temperamen yang buruk, kasus Kapten Dou memang menjadi alasan di balik ledakan kekerasannya di restoran. Meskipun Zhao Yu telah menjadi detektif hebat dan dipuji banyak orang, dia bukanlah polisi kriminal yang profesional. Oleh karena itu, dia sering terpengaruh oleh kasus-kasusnya. Meskipun Zhao Yu tampak sombong dan tidak berprinsip di permukaan, sebenarnya dia hanyalah orang biasa, yang dipenuhi dengan emosi dan keinginan yang sama. Sejak terlibat dalam penyelidikan kasus, Zhao Yu telah terpapar pada sisi tergelap dari sifat manusia. Hal ini, ditambah dengan harus berhadapan dengan penyelesaian pembunuhan brutal, benar-benar berdampak pada psikologisnya. Namun, Zhao Yu tidak punya teman bicara tentang dampak psikologis tersebut. Jadi, inilah sebabnya dia menggunakan kekerasan untuk melampiaskan emosinya. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa dia merasa jauh lebih baik, setidaknya untuk sementara, setelah memukuli Miao Kun hari itu. Zhao Yu benar-benar mendapat manfaat dari kata-kata Miao Kun. Dia tahu bahwa jika dia ingin tetap berada di jalur yang benar, dia harus memiliki keyakinan yang kuat dan kemauan yang kuat. Untungnya, konfrontasi antara dia dan Miao Kun telah berakhir. Bahkan, Miao Kun tampaknya sudah mulai sedikit bersikap hangat padanya. Malam itu, Zhao Yu menemani Miao Ying makan malam. Saat makan malam, pengurus rumah tangga datang untuk melaporkan kabar baik. Rupanya, Sangrov dan Essien sudah pulih, tetapi mereka masih di rumah sakit. Faktanya, kedua petarung teratas itu cukup menyedihkan. Satu telah dikalahkan oleh Zhao Yu, sementara yang lain telah dikirim ke rumah sakit sebagai bagian dari rencana utama Zhao Yu. Sangrov setidaknya telah bertarung satu ronde, sementara Essien, si monster, telah menjadi lawan yang tidak terkalahkan, bahkan tidak pernah melancarkan satu pukulan pun. Setelah mendengar kabar baik itu, semua orang merasa lega. Ini semua berjalan sesuai rencana Zhao Yu. Karena ia telah menghabiskan hidupnya dengan menghususkan diri dalam perkelahian jalanan, ia dapat dengan mudah melumpuhkan lawannya tanpa merenggut nyawanya. Meskipun Zhao Yu telah menggunakan cara yang sangat kotor untuk menjatuhkan Sangrov, orang-orang tetap sangat mengaguminya.
Tidak peduli metode apa yang telah digunakannya, mengeluarkan pukulan yang menjatuhkan sang juara dunia adalah hal yang tidak dapat dipercaya di mata orang normal manapun. Tentu saja, kedua petarung itu bukanlah yang paling tragis dalam pertandingan hari ini. Orang yang paling tragis adalah Miao Kun. Selain kehilangan total 10 juta RMB kepada Zhao Yu, untuk memberi kompensasi kepada semua orang yang tidak dapat menyaksikan pertunjukan Sangrov, dia memberikan sejumlah uang yang cukup besar kepada semua orang yang hadir. Ditambah lagi dengan uang yang dihabiskannya untuk membeli beberapa petarung, jumlah uang yang dikeluarkannya sungguh sangat banyak. Namun, hal ini bukanlah masalah besar di matanya, jadi wajar saja hal itu tidak memengaruhi suasana hatinya. Sekarang, Miao Kun akhirnya menyadari bahwa, daripada memaksa Miao Ying melakukan apa yang tidak ingin dilakukannya, dia sebaiknya membiarkan putrinya melakukan apa yang disukainya, termasuk bersama Zhao Yu. Terlebih lagi, dia perlahan menyadari bahwa, meskipun Zhao Yu tampak seperti seorang penjahat, dia memang memiliki kemampuan yang kuat. Oleh karena itu, membiarkan putrinya bersama orang seperti itu bukanlah hal terburuk di dunia. Satu hal positif utama dari kebersamaan mereka adalah bahwa pikirannya bisa lebih tenang mengenai keselamatan putrinya. Sekarang Miao Ying bersama Zhao Yu, dia bisa menenangkan pikirannya. Setelah makan malam, Miao Ying ingin tinggal bersama orang tuanya, karena setelah hari ini, keluarganya akan pergi ke tempat yang berbeda lagi. Jadi, mereka tentu ingin menghargai pertemuan langka ini dan menghabiskan waktu bersama sebanyak mungkin. Tentu saja, Zhao Yu mengerti hal ini. Selain itu, karena Miao Ying sudah menjadi wakil ketua tim, ini berarti, mulai sekarang, mereka bisa tetap bersama saat bertugas. Jadi, dia tidak terlalu peduli dengan perpisahan satu malam. Miao Ying ingin Zhao Yu tinggal, tetapi Zhao Yu tidak setuju. Lagi pula, dia telah menerima heksagram kian hari ini, jadi dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia tinggal. Selain itu, barang bawaannya ada di hotel, dan dia juga harus mengatur jadwalnya untuk besok. Pada pukul 10 malam, Zhao Yu dan timnya berpamitan kepada Miao Ying dan keluarganya. Karena mereka akan bertemu besok, Zhao Yu meninggalkan Land Rover untuk Miao Ying, sementara ia dan timnya berangkat dengan mobil polisi dari divisi kriminal. Salju mulai turun lagi, segera menutupi tanah dengan lapisan perak beku. Mobil meninggalkan villa dan perlahan-lahan sampai di gerbang depan. Pada saat ini, anggota timnya akhirnya mulai berbicara satu sama lain. Ran Tao selalu menjadi orang pertama yang berbicara. Bos, Anda luar biasa hari ini. Anda bahkan mengkritik calon ayah mertua Anda di depan umum. Dan juara itu, Anda memukulnya dengan sangat keras. Anda tahu, kami bahkan memanggil ambulans terlebih dahulu untuk Anda hari ini. Zheng Ke kemudian bertanya, Ketua tim, saya tidak mengerti. Mengapa terjadi pemadaman listrik? Apakah Anda punya teman di villa yang membantu Anda melakukannya? Wu Xiumin lalu menimpali, aku sudah mentransfer 1 juta kepada Lei Bin, jadi kamu bisa tenang saja bahwa dia tidak akan mengatakan apapun. Ran Tao tertawa terbahak-bahak. Haha, bos, Anda telah menghasilkan banyak uang hari ini. Kita semua telah bekerja keras. Bukankah seharusnya ada imbalan? Wu Xiumin kemudian berkata, saya setuju dengan Ran Tao. Tahukah Anda apa yang saya lakukan pada Essien? Tablet phenolphthalein dalam jusnya. Itu resep eksklusif saya. Cui Lizu lalu menimpali, dan saya membantu dengan tablet. Di kursi belakang, Wu Xiumin memegang tangan Cui Lizu dan berkata, ya, dia adalah senjata rahasia kita. Tanpa dia, kita tidak akan bisa memasukkan pil ke dalam minuman Essien. Pemimpin kita benar-benar memiliki mata elang dalam hal memilih bakat untuk tim kita. Zhao Yu tersenyum kepada mereka dari kursi di sebelah pengemudi, lalu berkata, tenang saja, saya bukan orang yang pelit. Nanti, akan ada bonus 6 digit untuk semua orang. Ran Tao sangat senang mendengarnya, dan dia berseru, terima kasih. Tapi, ngomong-ngomong soal bakat yang aku miliki. Berhenti. Zhao Yu tiba-tiba menepuk Ran Tao dengan nada mendesak. Apa? Ran Tao tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sudah kubilang berhenti. Teriak Zhao Yu, membuat Ran Tao langsung menghentikan mobilnya.
Zhao Yu berbalik, menunjuk Cui Lizu, lalu berkata, "Si Umin. Cepat dan cari dia." Yang lainnya bingung dan tertegun. Wu Xiumin juga bingung, jadi dia bertanya, "Mengapa kamu ingin aku menggeledahnya?" "Petugas Zhao, mengapa Anda berkata seperti itu?" Cui Lizu segera menjauh dari mereka semua. Zhao Yu berteriak dengan keras, "Cui Lizu, aku baru saja menandatangani dokumen, dan ini baru hari pertamamu. Bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti itu? Lagi pula, ini adalah rumah calon ayah mertuaku." Wu Xiumin terkejut dengan kata-kata samar itu, jadi dia bertanya pada Cui Lizu untuk klarifikasi, "Apakah kamu melakukannya lagi?" "Tidak." Cui Lizu menyatakan ketidakbersalahannya dengan tegas. "Sudah kubilang, aku paling tidak peduli dengan uang," kata Zhao Yu. "Tapi, apa yang kau lakukan hari ini akan menghancurkan reputasiku. Cepatlah, serahkan barang-barang itu." Cui Lizu merasa takut dengan Zhao Yu, jadi dia bertanya kepadanya sambil gemetar, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Saat Zhao Yu melotot ke arah Cui Lizu, Wu Xiumin dengan enggan mencarinya. Namun, dia tidak menemukan apapun. Melihat hal ini, Zhao Yu mendesaknya, "Cari lagi, kali ini lebih teliti." Wu Xiumin menggeledahnya lagi, hanya untuk memastikan, benar-benar tidak ada apapun pada dirinya. Cui Lizu sangat ketakutan hingga air matanya mengalir di wajahnya. "Aku hanya punya satu ponsel yang kau berikan padaku. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini?" Zhao Yu menatapnya, lalu dengan cepat mencari alasan, "Cui Lizu, tidakkah kau lihat? Aku sedang mengujimu." Mendengar perkataan Zhao Yu, semua orang menjadi bingung. Beberapa dari mereka bahkan merasa sedikit malu. "No, Vel B, Om." Cui Lizu kemudian bertanya, "Apakah kamu marah padaku atau bagaimana?" Zhao Yu kemudian berkata, "Aku orang yang jujur, apakah kau mengerti? Jadi, kalian harus belajar dariku. Terutama kau, Cui Lizu. Kau tidak hanya harus menjadi orang yang jujur dan berbudi luhur, tetapi juga harus menjadi orang yang baik." Seketika, udara di dalam mobil terasa membeku. Begitu sunyi sehingga terdengar suara jarum jatuh. Cui Lizu akhirnya memecah keheningan saat dia berkata dengan lemah, "Pemimpin tim, jika memang begitu, aku lebih suka kamu masih menjadi bajingan jahat seperti sebelumnya." Rantau menyeka keringat gugup di dahinya dan segera mencoba mengalihkan topik pembicaraan. "Bos, mari kita bicarakan bonus-bonus itu saja." Tepat saat Zhao Yu hendak meneruskan pelajaran yang telah dipelajarinya hari ini kepada seluruh anggota timnya, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Itu adalah Direktur Jiao. Zhao Yu tidak berani mengabaikannya, jadi dia langsung menjawabnya. Setelah kurang dari 1 menit, Zhao Yu mengangkat alisnya dan bertanya dengan sangat terkejut, "Lagi? Kenapa aku?" Bab 817. Zhao Yu menjawab kepala divisi Jiao melalui telepon sambil memberi isyarat kepada Rantau untuk terus mengemudi. "Apa maksudmu?" "Ini kedua kalinya. Hitung saja hari-harinya. Tidak lama lagi hari tahun baru. Kasus iblis adalah perhatian utamaku sekarang. Semakin banyak hari yang kita sia-siakan, semakin sulit jadinya." Di samping Zhao Yu, Zheng Ke, Wu Xiumin dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang. Dari apa yang baru saja dikatakan Zhao Yu, sepertinya perjalanan mereka ke Beiqian untuk memecahkan kasus iblis akan dibatalkan lagi. Sebelumnya, kasus Pulau Yongjin telah menyita banyak waktu mereka. Mereka jadi bertanya-tanya, apakah hal seperti itu akan terjadi lagi? "Aku tahu," Zhao Yu menjelaskan lewat telepon, "tapi, ada jutaan tahanan di seluruh negeri. Aku tidak bisa begitu saja mengatakan ya kepada mereka semua. Lagi pula, Zhao Yun dan Beiqian berada di arah yang berlawanan. Jika tahanan itu benar-benar marah, bukankah kita membuang-buang waktu dan tenaga untuk hal yang sia-sia?" Zhao Yu mendengarkan dengan saksama beberapa saat sebelum ekspresi rumit tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Baiklah, kirimkan itu padaku dulu. Biarkan aku melihatnya." Sial, kalau saja ini kasus yang normal. Saat itu, mobil mereka sudah berada di jalan utama. Salju semakin tebal, jadi Rantau harus memperlambat laju mobilnya demi keselamatan. Tepat setelah Zhao Yu menutup telepon, Zheng Ke bertanya,
Pemimpin, apa itu Zhao Yun? Kota emas. Jawab Zhao Yu, lalu segera mulai memeriksa video yang diterimanya di ponselnya. Kota emas. Zheng Ke tidak mengenal nama itu, jadi dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa artinya? Aku tahu. Cui Lizu menyeka bibirnya dan berkata, Kota emas adalah daerah yang secara langsung berada di bawah yurisdiksi Provinsi Zhao Yun. Ketika aku bepergian dengan ayahku, kami tinggal di sana selama beberapa waktu. Namun, aku sudah tidak pernah ke sana selama setahun atau lebih. Aku belajar di sekolah negeri di sana. Orang-orang di sana keren, tetapi mereka banyak minum. Zhao Yu menjelaskan kepada yang lain sambil menonton video, baiklah, begitulah. Saat aku bertarung dengan Sang Rof, Chen Zuo mengirimiku video dan meneleponku beberapa kali. Namun, karena aku tidak mengangkat telepon, kepala divisi Jiao meneleponku tadi. Mengenai alasannya, sayangnya, sulit untuk mengatakannya. Aku tahu, pasti ada tugas baru. Tebak rantau. Lagi pula, karena sudah hampir tengah malam dan kepala divisi menelepon kita secara pribadi, pasti ada tugas penting, kan? Ya, tapi, tetap saja, alasan pastinya belum jelas. Zhao Yu kemudian menunjukkan video itu kepada Wu Xiumin dan yang lainnya di kursi belakang sambil menjelaskan, ada tersangka bernama Han Kuan di Kota Emas, yang dituduh membunuh istrinya 3 bulan lalu. Dia saat ini ditahan. Zhao Yu mendesah dengan enggan, lalu berkata, karena kasus mayat wanita tanpa kepala, pada dasarnya aku sekarang menjadi seorang selebriti. Dan, setelah tersangka pembunuh mengetahui prestasi besarku, dia memintaku membantunya membuktikan ketidakbersalahannya. Ketidakbersalahannya, apakah dia dituduh secara salah? Rantau bertanya dengan ragu. Zheng Ke kemudian bertanya, baiklah. Haruskah kita pergi atau tidak? Jika kita pergi, bagaimana dengan kasus iblis? Wu Xiumin berkata, Ketua tim, meskipun orang ini diduga melakukan pembunuhan, mengenai kelompok investigasi khusus kami memiliki prioritas untuk dipertimbangkan. Anda tidak dapat pergi hanya karena dia menginginkan Anda. Biarkan saja divisi kriminal mengirim sekelompok polisi untuk menyelesaikannya. Tentunya tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk mengetahui kebenaran di balik kasus semacam ini. Wu Xiumin kemudian menambahkan dengan sungguh-sungguh, saat ini, kasus tingkat tinggi seperti kasus iblis lebih cocok untuk kita. Meskipun Rantau yang mengemudi, dia tetap tidak melewatkan kesempatan ini untuk membalas Wu Xiumin, kamu hebat. Satu-satunya alasan kita bisa berada di posisi ini adalah berkat bos kita. Jadi, bagaimana kamu bisa berbicara kepadanya dengan bangga? Dia kemudian menoleh ke Zhao Yu dan berkata, tapi, bos. Aku harus mengakui, Xiumin tidak salah. Jika kita menerima tugas sekecil itu, kita akan kehilangan muka. Zhao Yu mengerutkan kening, lalu bertanya, apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan tadi? Itu juga yang kupikirkan pada awalnya. Tapi, ada cerita lain. Han Kuan, tersangka, adalah novelis fiksi kriminal terlaris. Dia terkenal. Cui Lizu membelalakan matanya dan berkata, itu menarik. Maksudku, pikirkanlah, seorang penulis fiksi kriminal didakwa atas pembunuhan. Zhao Yu mengangguk, lalu berkata, lihatlah baik-baik video ini. Video itu memperlihatkan Han Kuan memberikan kesaksiannya di pusat penahanan. Han Kuan berkata bahwa ia telah menulis sebuah novel kriminal lebih dari 10 tahun yang lalu, yang belum diterbitkan. Namun, seseorang telah mulai membunuh orang sesuai dengan alur cerita novel itu. Apa kau bercanda? Rantau tercengang. Jadi, Han Kuan ingin membuat kesepakatan dengan polisi. Kata Zhao Yu. Polisi ingin aku membantu membersihkan namanya, dan sebagai balasannya, dia setuju untuk membantu kita menemukan pembunuh sebenarnya, yang membunuh orang sesuai dengan alur cerita. Yang lain saling berpandangan. Mereka jelas tertarik pada kasus ini sekarang. Hal-hal aneh selalu terjadi di sekitarmu, Zhao Yu. Rantau mengemudikan mobil dengan hati-hati sambil bercanda. Pernahkah kau berpikir tentang kemungkinan bahwa penulis hebat ini mungkin sangat kreatif sehingga pembunuhnya hanyalah khayalannya sendiri? Zhao Yu segera menjawab, iya, dia bilang di video bahwa dia hanya akan membocorkan semua detail kasusnya begitu dia bertemu denganku.
Dia juga mengatakan bahwa novel yang dia tulis beberapa tahun lalu adalah tentang seorang pembunuh berantai. Jadi, jika kita tidak bekerja sama dengannya, akan ada lebih banyak orang yang mati segera. Oh, kalau begitu, tidak heran kepala divisi kami memanggilmu, kata Wu Xiumin. Dia pasti takut kita tidak akan menyerahkan kasus iblis dengan mudah. Tapi, jika kita menyelidiki kasus ini, kita. Han Kuan sekarang adalah seorang tahanan, kata Zhao Yu sebelum Wu Xiumin sempat menyelesaikan pikirannya. Jika kondisi mentalnya stabil, dia tidak akan mengarang cerita palsu. Wah, aku tidak percaya dia berani membuat kesepakatan dengan polisi. Orang ini benar-benar berani. Ran Tao menyeringai dan berkata. Zheng Ke berkata, harus kuakui, pikiran pertamaku adalah polisi tidak akan mendakwa seseorang tanpa alasan. Wu Xiumin kemudian berkata, baiklah, aku memikirkan kemungkinan lain. Jika polisi telah menuduhnya secara salah dan Han Kuan tidak bersalah, maka dia mungkin telah dijebak oleh seseorang. Dalam hal ini, kasus ini jauh lebih rumit dari yang kita duga sebelumnya. Cui Lizu setuju. Ya, orang ini secara khusus meminta bantuan pemimpin kita, yang berarti kasus ini tidak sesederhana itu. Sambil mendengarkan diskusi anggota tim, Zhao Yu mengangguk ringan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke salju di luar jendela dan berkata, bagaimanapun, kita harus pergi ke Kota Emas. Bab 818. Ya, kita hanya bisa menunda kasus iblis untuk saat ini dan pergi ke utara. Di hotel, Zhao Yu sedang mengobrol dengan Miao Ying di telepon. Saya dengar ada salju tebal di Zhaoyun, yang memaksa semua perjalanan pesawat terhenti. Jadi, divisi kriminal hanya bisa membelikan kami tiket kereta api cepat ke Zhaoyun. Setelah itu, kami akan naik kereta ke Kota Emas, jelasnya. Zhao Yu kemudian berkata, di sana saljunya tebal, dan tanahnya sangat dingin, jadi sulit untuk menyetir. Ya, menurutku itu menarik. Rupanya, dia seorang penulis yang produktif. Sejak buku pertamanya terbit, dia telah menulis lebih dari 20 buku. 2 di antaranya telah diadaptasi menjadi drama TV, tetapi tidak satu pun yang meninggalkan kesan. Kalau tidak, pria ini tidak akan tinggal di Kota Emas selama bertahun-tahun. Wajah Zhao Yu penuh dengan kebahagiaan dan cinta saat dia berkata, memang, menurutku ada yang aneh di sini, seorang novelis kriminal ternyata menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Ya, kau benar. Kau benar-benar kembali di waktu yang tepat. Kau bisa menggunakan kasus ini sebagai pemanasan. Jika kita bisa menyelesaikannya secepat mungkin, kita mungkin bisa mulai menyelidiki kasus iblis sebelum tahun baru. Setelah membicarakan kasus baru tersebut, Zhao Yu dan Miao Ying membicarakan tentang keluhan pribadi Zhao Yu dan Miao Kun. Ketika Miao Ying mengetahui bahwa mereka telah berdamai, dia merasa lega. Setelah mengobrol cukup lama, Zhao Yu berkata, sudah larut malam. Kita berdua harus tidur. Selamat beristirahat. Aku akan menemuimu di stasiun kereta besok. Sampai jumpa. Setelah menutup telepon, Zhao Yu membuka video di ponselnya sekali lagi. Han Kuan adalah seorang pria kurus setengah baya, yang kepalanya benar-benar botak. Ia mengenakan kacamata berbingkai hitam dan tampak cukup intelektual. Dalam video kesaksiannya, ia berulang kali mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah, dengan mengatakan bahwa ia dan istrinya telah menikah selama 10 tahun dan menjalani kehidupan yang bahagia bersama. Oleh karena itu, ia tidak punya alasan untuk membunuhnya. Terlebih lagi, ia menunjukkan fakta bahwa ia adalah seorang novelis kriminal pemenang penghargaan. Jadi, jika ia benar-benar ingin membunuh seseorang, ia akan melakukannya dengan cara yang jauh lebih profesional. Misalnya, dia tidak akan meninggalkan sidik jari pada senjata, apalagi meninggalkannya di dekat mayat. Karena alasan tersebut, dia bersikeras bahwa dia pasti telah dijebak oleh seseorang. Selain menegaskan ketidakbersalahannya, ia juga menyinggung buku pembunuhan berantainya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki bukti kuat yang akan membuktikan bahwa ada pembunuh tak dikenal, yang membunuh sesuai dengan alur cerita novelnya. Ia kemudian memperingatkan bahwa, jika pembunuhnya tidak dapat ditemukan dan dihentikan tepat waktu, akan ada lebih banyak korban di masa mendatang. Di akhir video,
Han Kuan menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk membuat kesepakatan dengan polisi. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa petugas polisi bernama Zhao, yang telah memecahkan kasus mayat wanita tanpa kepala, haruslah orang yang datang dan membersihkan namanya. Setelah menonton video itu beberapa kali, Zhao Yu membaca kembali informasi Han Kuan. Generasi keluarga pria berusia 35 tahun itu semuanya tinggal di Kota Emas. Pekerjaannya adalah sebagai penulis penuh waktu. Laporan kriminal tersebut menyatakan bahwa, pada suatu malam sekitar 3 bulan lalu, setelah menerima telepon, polisi setempat telah mendobrak masuk ke rumah Han Kuan dan mendapati istrinya, Zhang Jingru, telah meninggal. Ia telah meninggal di tempat tidur mereka, dan Han Kuan ditemukan di samping almarhum, tertidur di tengah darahnya. Menurut laporan tempat kejadian perkara, pergelangan tangan Zhang Jingru telah terpotong, menyebabkan dia meninggal karena kehilangan banyak darah. Senjata pembunuhnya adalah pisau buah baru, yang tidak hanya tertinggal di tempat kejadian perkara, tetapi juga ditemukan di tangan Han Kuan yang sedang tidur. Tentu saja, Han Kuan langsung menjadi tersangka utama. Tes forensik kemudian mengonfirmasi bahwa hanya sidik jari Han Kuan yang ditemukan pada pisau tersebut. Tes lebih lanjut mengungkapkan bahwa darah Zhang Jingru mengandung residu kimia dari pil tidur yang kuat. Polisi tidak menemukan tersangka lain, bahkan setelah penyelidikan terperinci. Jadi, mereka mendakwa Han Kuan dengan tuduhan pembunuhan. Namun, sejak Han Kuan ditangkap polisi, dia bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, yang membuat polisi setempat berada dalam dilema. Meskipun bukti materialnya cukup meyakinkan, mereka sendiri memiliki banyak keraguan tentang kasus ini. Pertama, mereka juga menemukan residu kimia yang sama dari pil tidur dalam darah Han Kuan, yang bisa berarti bahwa Han Kuan mungkin benar-benar tidur selama pembunuhan itu, menjadikan dirinya sebagai pengamat yang malang dan tidak bersalah pada malam ketika istrinya dibunuh. Kedua, polisi tidak dapat menemukan alasan mengapa Han Kuan ingin membunuh istrinya. Melalui penyelidikan mendalam, polisi menemukan bahwa rumah dan situasi perkawinan mereka persis seperti yang dikatakan Han Kuan. Meskipun mereka tidak memiliki anak, pasangan itu saling mencintai dan tidak memiliki konflik yang jelas satu sama lain. Ketiga, Han Kuan adalah seorang novelis kriminal penuh waktu. Tidak masuk akal jika dia membunuh istrinya dengan cara yang konyol dan jelas seperti itu. Atas dasar itu, polisi memutuskan untuk menyelidiki orang-orang yang memiliki hubungan dekat dan personal dengan pasangan tersebut. Namun, pada akhirnya, mereka tidak berhasil menemukan tersangka lainnya. Oleh karena itu, polisi harus menunda penuntutan dan menahan Han Kuan selama 3 bulan. Namun, mereka masih belum bisa mengungkap kebenaran kasus tersebut. Sekarang setelah mengetahui lebih banyak informasi tentang kasus tersebut, Zhao Yu merasa bahwa kasusnya tidak sesederhana yang dibayangkannya. Tentu saja, Zhao Yu tahu bahwa, sebelum dapat melakukan penyelidikan mendalam sendiri, ia tidak dapat membuat penilaian yang sewenang-wenang. Semuanya harus menunggu hingga timnya tiba di tempat kejadian dan dapat melihat semuanya sendiri. Saat dia sedang memikirkan hal ini, Zhao Yu menemukan bahwa heksagram Qian Li hari ini telah berakhir. Zhao Yu akhirnya mengerti arti dari heksagram ini. Tidak diragukan lagi bahwa Miao Kun, calon ayah mertuanya, adalah apa yang dimaksud oleh heksagram Li. Bagaimanapun, semua petualangannya hari ini terjadi karena Miao Kun. Mengenai heksagram Qian, baik itu tentang statusnya, uang, atau hubungannya dengan Miao Ying, Zhao Yu telah membuat beberapa prestasi di masing-masing bidang tersebut. Oleh karena itu, skor penyelesaian 185% merupakan hadiah yang pantas untuk usahanya. Zhao Yu juga memperoleh 7 perangkat baru sejenis, yang disebut pembanding tak terlihat. Instruksi perangkat tersebut menyatakan bahwa perangkat tersebut dapat digunakan untuk membandingkan darah, DNA, atau jaringan ketombe, NO, Vel B, Gen.com. Perangkat tersebut tidak hanya memiliki tingkat keberhasilan 100%, tetapi juga membutuhkan waktu singkat untuk menyelesaikan setiap perbandingan. Jadi, perangkat tersebut merupakan alat yang sempurna untuk identifikasi. Dengan 7 perangkat ajaib ini, Zhao Yu pada dasarnya memiliki laboratorium forensik bergerak. Zhao Yu melihat perangkat itu dan berseru,
sepertinya sistem ini akan menjadikan saya detektif terhebat yang pernah ada. Karena kasus baru itu, Zhao Yu bahkan tidak menunggu fajar menyingsing, tetapi langsung membuka heksagram baru. Kali ini, ia membuka heksagram Gundui konvensional. Karena heksagram ini, Zhao Yu mengira bahwa ia akan membuat kemajuan dalam kasus itu dan juga akan memperoleh keberuntungan dengan uang di hari berikutnya. Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak dapat menahan tawa. Ia kemudian mulai bertanya-tanya, apa lagi yang bisa kudapatkan selain 10 juta RMB dari Miao Kun? Bab 819. Kota emas terletak di ujung paling utara Provinsi Zhaoyun, di persimpangan dataran timur laut dan daerah pegunungan. Meskipun namanya, kota emas, membuatnya terdengar seperti tempat yang makmur, sebenarnya kota itu hanyalah kota kecil dengan perekonomian yang relatif tidak mengesankan. Ada dua versi rumor yang beredar mengenai asal-usul kota emas. Yang paling umum adalah tentang pasukan handuk kuning di akhir dinasti Han Timur. Konon, setelah pemberontakan tentara handuk kuning gagal, keturunan Zhang Jiao memimpin sisa pasukan untuk melarikan diri ke tempat ini, di mana mereka kemudian mendirikan kota emas. Oleh karena itu, emas dalam namanya awalnya merujuk pada warna pakaian perang tentara handuk kuning. Akan tetapi, menurut pendapat para ahli dan cendekiawan, kisah ini sama sekali tidak masuk akal, karena menurut penelitian mereka, berdirinya kota emas tidak mungkin terjadi sebelum dinasti Ming. Oleh karena itu, tidak mungkin kata emas dalam nama kota itu ada hubungannya dengan pasukan handuk kuning. Oleh karena itu, menurut pendapat para ahli, versi kedua tentang asal-usul kota itu terdengar jauh lebih masuk akal. Versi ini mengklaim bahwa beberapa orang telah menanam bunga krisan di lereng utara kota, yang pada akhir musim panas, telah mekar di seluruh pegunungan dan ladang. Karena bunga-bunga ini tampak seperti selimut emas yang menutupi seluruh daratan, tempat itu diberi nama, Kota Emas. Kini, bunga krisan yang sama itu masih mekar setiap tahun, menarik banyak wisatawan setiap musim. Akan tetapi, apapun asal-usul nama tersebut, jelas bahwa nama Kota Emas tidak ada hubungannya dengan emas asli. Sebaliknya, karena kualitas tanah yang relatif buruk dan transportasi yang tidak nyaman di sini, ekonomi setempat selalu menjadi yang terburuk di seluruh provinsi. Karena alasan inilah, 2 tahun lalu, Kota Emas ditetapkan menjadi daerah yang langsung berada di bawah pimpinan unit provinsi untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Karena letaknya di utara, musim dingin di Kota Emas seringkali datang lebih awal dan biasanya bersalju serta cukup dingin. Namun, karena masyarakat setempat sudah terbiasa dengan iklim seperti ini, cuaca dingin tidak menghalangi mereka sama sekali. Sebaliknya, setiap hari, segera setelah matahari terbit, terlepas dari cuaca, masyarakat memulai rutinitas harian mereka seperti biasa. Saat itu, pukul 10.15 pagi di kawasan permukiman di bagian selatan Golden City. Seorang penjual sedang menjual sebuah flat kepada pasangan setengah baya. Ikut aku. Apartemennya ada di lantai 3, dan itu jumlah yang lumayan. Si penjual membawa sepasang suami istri ke atas dan menyampaikan promosi penjualannya dengan penuh semangat, tidak ada yang lebih baik dari ini. Ayo, ini dia. Setelah mereka tiba di lantai 3, si penjual segera mengeluarkan kunci apartemen dan memasukkannya ke lubang kunci. Namun, bahkan setelah dia mencobanya beberapa kali, kuncinya tidak bisa masuk ke lubang kunci. Dia mendongak ke nomor pintu, mengerutkan kening, dan bergumam, ini flat yang benar, jadi mengapa tidak bisa dibuka? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pintu. Tanpa diduga, pintu itu terbuka. Apa-apaan ini? Penjual itu terkejut. Pria pasangan itu menunjuk ke arah pintu dan berkata, pintunya jelas rusak. Si penjual mengerutkan kening. Mengapa seseorang? Ih, bau apa aneh? Wanita pasangan itu lalu mencubit hidungnya dan bertanya. Si penjual itu sepertinya teringat sesuatu, dan langsung mengumpat, dasar bajingan. Pasti ada gelandangan yang masuk dan jongkok di sini. Setelah mengatakan itu, dia mendorong pintu yang rusak itu hingga terbuka dan bergegas masuk ke dalam flat, wajahnya dipenuhi kemarahan. Pasangan itu saling memandang dengan ragu, jelas-jelas sudah kehilangan minat pada flat itu.
Pria itu bahkan tidak melihat ke dalam saat ia berteriak kepada penjual, "Tuan Liu, lupakan saja. Kami tidak tertarik dengan flat ini, jadi jangan buang-buang waktu kami." Sebelum pria itu sempat menyelesaikan kalimatnya, si penjual tiba-tiba berlari keluar dari flat. Wajahnya tampak pucat dan dadanya naik turun dengan keras saat ia terengah-engah. Ia kemudian berlari ke koridor dan muntah. Menyadari ada yang tidak beres, pria itu bergegas masuk ke dalam flat dari arah tempat penjual tadi datang. Dia hanya melihat sekilas, lalu tak kuasa menahan diri untuk tidak jatuh ke lantai karena ketakutan. Di sana, di lantai ruang dalam, ada sesosok mayat. Zhao Yu tiba-tiba bersin, membuat anggota timnya dan beberapa penumpang di dekatnya ketakutan. Saat ini, tim Zhao Yu telah melakukan perjalanan kereta api berkecepatan tinggi dan sekarang duduk di kereta hijau yang menuju kota emas dari ibu kota provinsi Zhaoyun. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai kota emas saat itu, karena jalan raya tertutup es dan salju. Namun, hanya ada satu kereta yang melintasi rute ini setiap hari, yang berarti kereta itu cukup penuh sesak. Untung saja mereka sudah memesan tiket jauh-jauh hari, karena tidak ada satupun kursi kosong yang tersisa. Jadi, mereka semua hampir tidak bisa masuk ke dalam gerbong. "Ketua tim, kami dari Divisi Kriminal Pusat," Ran Tao berkata tanpa daya, "aku akan pergi dan berbicara dengan kondektur. Ayo kita ke ruang staf mereka. Aku kehabisan napas." Zheng Ke berkata, "Kita akan tiba dalam waktu kurang dari 2 jam. Jadi, kalian semua, jangan membuat masalah untuk sementara waktu." "Baiklah, aku akan pergi ke kereta makan untuk melihat." Cui Lizu bahkan belum menyelesaikan kalimatnya, ketika dia tiba-tiba berhenti berbicara. Dia terkejut melihat Zhao Yu mengangkat seorang pria dengan memegang kerah bajunya. Kemudian, dia menyeka kursi pria itu dengan lengan bajunya sambil berkata kepada Miao Ying, "Sini, sayang. Kamu duduk di sini dulu. Aku akan carikan tempat duduk yang lebih baik untukmu nanti." Miao Ying menatap kursi yang baru saja dicuri Zhao Yu dari orang asing malang itu dan menatapnya dengan marah. "No, Vel B. Jendot C. Om. Oh, maaf." Zhao Yu buru-buru meminta maaf kepada Miao Ying, "Kadang-kadang aku lupa bahwa aku sekarang adalah orang yang jujur." Kemudian, ia segera berbalik dan mengantar pemuda itu kembali ke tempat duduknya. Pemuda itu tentu saja kebingungan, karena ia masih belum tahu sedikit pun apa yang sedang terjadi. Zhao Yu kemudian berbalik dan berkata kepada Ran Tao dan Cui Lizu, "Ran Tao, Lizu, kita harus menahan diri untuk tidak bersikap seolah-olah kita lebih unggul dari orang lain. Meskipun kita adalah perwira senior, kita tidak dapat menikmati keuntungan khusus apapun di atas warga sipil, terutama dalam hal-hal seperti perjalanan kereta api. Kita harus menjadi orang yang jujur, mengerti." Ia kemudian menambahkan, "Kita harus turun ke tengah masyarakat, berteman dengan mereka, mencintai mereka, dan peduli pada mereka." Ketika mereka mendengarkan sikap Zhao Yu, Ran Tao dan yang lainnya mencengkeram rambut mereka dengan jari-jari mereka, merasa sangat canggung. Pada saat ini, di sisi lain, seorang wanita tua sedang berdebat dengan seorang pria. "Kau mengambil tempat dudukku. Lihat, ini tiketku," teriaknya sambil melambaikan tiketnya di depan wajah pria itu dengan marah. "Omong kosong." Pria itu tinggi dan memiliki tato yang berarti ketahanan terukir di belakang lehernya. Pria itu mengambil tiket wanita tua itu dan melihatnya. Dia lalu bertanya dengan tidak sabar, "Apa yang kamu bicarakan? Punyamu jelas-jelas palsu." Wanita tua itu menjawab, "Jelas-jelas malu, saya sudah tua, jadi saya meminta anak saya membantu saya membeli tempat duduk terlebih dahulu secara daring. Bagaimana Anda bisa begitu kejam dengan mengambil tempat duduk saya? Kau telah ditipu, kau tahu itu." Pria itu tetap duduk dengan kokoh, menolak untuk bergerak. Wanita tua itu gemetar saat berkata, "Kau keluarkan tiketmu. Ayo kita cari kondektur, dan dia bisa memutuskan masalah ini." Pria itu menunjuk ke arah wanita itu dan berteriak dengan marah, "Sudah kubilang. Tiketmu palsu. Ada apa denganmu? Ah, hei, siapa?" Sebelum lelaki itu selesai berbicara, Zhao Yu sudah menjepit lehernya dan mengangkatnya dari tempat duduknya. Ia lalu bertanya,
bagaimana kau bisa bersikap kasar kepada seorang wanita tua? Pria itu ingin mengutuk Zhao Yu, tetapi sebelum dia bisa, Zhao Yu menanduknya dengan dahinya. Kemudian, di tengah seruan orang banyak, Zhao Yu mengangkat pria itu ke atas kepalanya dengan kedua tangannya, lalu langsung memasukkannya ke rak bagasi. Zhao Yu lalu bertepuk tangan, menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, apakah begitu sulit untuk menjadi seorang pria sejati? Zhao Yu kemudian berbalik dan berniat menghibur wanita tua itu, tetapi dia melihat Zheng Ke memegang tiketnya dan berkata, Nyonya, pria itu benar. Tiket Anda benar-benar palsu. Anda telah ditipu oleh seorang pembohong. Mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba berbalik dan dengan cemas menarik Rantau ke samping. Dia kemudian berbisik, apa yang baru saja kau katakan, Rantau? Gerbong mana yang merupakan ruang staf? Ayo kita ke sana sekarang. Bab 820. Baiklah, sudah kubilang sebelumnya. Zhao Yu sedang berbicara dengan Chen Zuo, petugas penghubung, di telepon. Kita harus menjauhkan Tai-kun dari toilet umum. Anak anjingku sempurna, kecuali fakta bahwa ia menyukai bau kotoran. Tapi, kamu bisa yakin bahwa ia hanya menyukai baunya, bukan rasanya. Ternyata Zhao Yu harus meminta Chen Zuo menjaga anjingnya Tai-kun karena dia tidak punya waktu untuk kembali ke Kinsan sebelum menuju kota emas. Chen Zuo menjawab dari ujung telepon dengan nada kesal, Bro, anjing besarmu tidak hanya suka mencium bau kotoran, tetapi juga mencicipinya, terutama kotoran ayam. Malah, ia menyukai segala hal tentang ayam, karena kemarin ia hampir menggigit ayam mutiara milik tetangga kita. Dan, ia bisa memakan ayam panggang utuh, bahkan tulangnya. Setelah mendengar ini, Zhao Yu tertawa dan berkata, ketika aku memecahkan kasus ini, kau akan diberi hadiah yang setimpal atas kerja kerasmu. Sekarang, kita baru saja tiba, jadi aku akan bicara denganmu nanti. Ketika Zhao Yu menutup telepon, Zheng Ke sedang bertemu dengan orang yang bertanggung jawab untuk menerima telepon. Dia adalah seorang pria parubaya bernama Zhang Qing. Dia memperkenalkan dirinya sebagai wakil kepala biro dan direktur kantor kepolisian Kota Emas. Begitu mereka bertemu, wakil kepala biro Zhang menjelaskan kepada Zhao Yu, kepala biro Liu Chongmin sedang pergi, menghadiri rapat. Dia baru saja menerima pemberitahuan dan sedang bergegas kembali. Sayangnya, karena semua pesawat telah mendarat, dia tidak akan dapat menemui Anda tepat waktu. Kami harap Anda tidak akan menaruh dendam padanya. Tentu saja tidak, kata Zhao Yu dengan ramah. Lagi pula, itu di luar kendalinya. Beritahu kepala biro Liu untuk tidak terburu-buru. Keselamatan adalah yang utama. Miao Ying kemudian segera turun ke pokok permasalahan sambil berkata, wakil kepala biro Zhang sangat baik hati menyambut kami. Anda pasti mengerti tujuan kunjungan kami ke Kota Emas. Karena kami sedang terburu-buru, kami ingin segera tiba di lokasi kejadian. Wakil kepala biro Zhang melihat arlojinya, lalu berkata, baiklah. Hari akan segera gelap. Tidakkah kau ingin beristirahat sebentar? Kami sudah mengatur penginapanmu. Zheng Ke bercanda, apa kau bercanda? Sekarang baru pukul 3 sore. Bawa kami ke pusat penahanan. Kami perlu menemui tersangka. Miao Ying menambahkan, juga, di mana kapten investigasi kriminalmu? Kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang kasus ini. Wakil kepala biro Zhang mengangguk, lalu berkata, mobilnya sudah siap. Silakan masuk ke mobil, lalu kita akan pergi ke pusat penahanan. Hanya saja, kapten kita akan melahirkan pukul 8 malam ini. Miao Ying jelas sedikit kesal dengan hal ini dan bertanya, apa kamu bercanda? Tidak masalah jika dia akan melahirkan anak untuk kita. Kamu tetap harus mengatur agar polisi kriminal yang mengetahui kasus ini datang. Wakil kepala biro Zhang jelas malu saat menjawab, waktu yang sangat buruk. Siang ini, kami menerima laporan bahwa ada mayat yang ditemukan di Xianghe. Jadi, semua polisi kami telah pergi ke sana untuk menyelidiki masalah ini. Jadi, mendengar ini, Zhao Yu terkejut. Apa yang kau katakan? Mayat ditemukan. Apakah itu pembunuhan? Ya. Rincian situasi belum dijelaskan, kata wakil kepala biro Zhang. Nov Lb. Jen. Apakah pembunuhan sering terjadi di sekitar sini? Tanya Zhao Yu.
Wakil Kepala Biro Zhang terdiam sejenak, lalu menjawab, tidak juga, karena penduduk setempat lebih suka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang, ada beberapa kasus pembunuhan, tetapi tidak ada yang seperti kasus pembunuhan yang melibatkan Han Kuan ini. Saat Zhao Yu mengangguk, Wakil Kepala Biro Zhang membawa mereka ke sebuah mobil van besar berkapasitas 14 penumpang. Mobil van itu tertutup lumpur dan tampak cukup tua dan kotor. Pengemudi itu adalah seorang pria gemuk, yang tampak canggung dan malu. Ketika dia melihat Zhao Yu dan yang lainnya, dia tidak berani menatap mereka. Wakil Kepala Biro Zhang segera memperkenalkan pria itu, ini Ba Chen, Direktur Logistik kantor polisi kami. Kantor polisi kami yang kecil benar-benar kekurangan tenaga kerja, jadi Direktur Logistik juga membantu sebagai sopir. Direktur Ba memberi hormat kepada semua orang dengan tergesa-gesa, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Zhao Yu. Ini yang mereka minta saya berikan kepada Anda. Zhao Yu melihatnya, itu adalah informasi tentang Han Kuan. Wakil Kepala Biro Zhang kemudian berkata, Direktur Ba, cepatlah. Para penyelidik ingin pergi menemui penjahat di penjara. Mendengar hal ini, Direktur Ba bergegas kembali ke kursi pengemudi. Setelah semua orang masuk ke dalam mobil, mereka langsung menuju ke pusat penahanan. Saat itu salju sudah berhenti. Meskipun jalan dan jalan raya masih tertutup salju dan es, salju mencair perlahan dan tidak terlalu mengganggu pengendaraan. Selain itu, suhu di sini tidak sedingin yang dipikirkan Zhao Yu. Dia bahkan merasa sedikit pengap saat ini karena dia mengenakan terlalu banyak lapisan pakaian. Namun, dari segi estetika, Zhao Yu merasa bahwa kota ini bahkan tertinggal dari Kuliang. Toko-toko dan rumah-rumah di jalan-jalan itu semuanya tampak telah dibangun sejak lama. Melihatnya, dia hampir merasa seperti waktu telah kembali ke tahun 1990-an. Saat mereka berkendara, Wakil Kepala Biro Zhang sangat banyak bicara. Dia banyak bercerita tentang kasus tersebut. Meskipun orang ini adalah seorang novelis terkenal, tidak ada seorang pun dari daerah kami yang benar-benar tahu tentang dia atau karyanya. Setidaknya, saya tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Miao Ying melihat dokumen yang diberikan kepada Zhao Yu beberapa saat yang lalu dan berkata, tulisan tangan, dan tidak ada gambar. Informasi ini benar-benar tidak profesional. Wakil Kepala Biro Zhang dengan rendah hati menjawab, ya, saya khawatir kami harus banyak belajar dari tim Anda. Kami tentu akan fokus untuk melakukan perbaikan di masa mendatang. Zhao Yu mengangkat salah satu ibu jarinya dan memujinya, benar sekali. Sikap yang baik adalah hal yang paling penting. Kita semua juga harus jujur. Saya melihat bahwa informasi tentang panggilan telepon itu tidak jelas. Apakah Anda tahu bagaimana situasi saat itu? Ya, di situ tertulis bahwa saudara laki-laki korban adalah orang yang menelepon polisi. Miao Ying menunjuk informasi itu, lalu bertanya, bagaimana dia tahu bahwa saudara perempuannya telah dibunuh? Ya, informasi yang kau kirimkan padaku kemarin bahkan tidak menyebutkan hal ini. Kau hanya mengatakan bahwa polisi bergegas ke rumah Han Kuan dan menemukan korban, dengan Han Kuan tidur di sampingnya. Selain itu, polisi kriminal, bukan polisi sipil, yang langsung pergi ke tempat kejadian perkara. Zhao Yu menambahkan, ini, Wakil Kepala Biro Zhang buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berkata, Aku akan menelepon Departemen Kepolisian Kriminal dan membiarkan mereka berbicara denganmu. Wakil Kepala Biro, tunggu sebentar. Jangan panggil. Hari itu, saya sedang bertugas menggantikan Big Tooth, yang minum terlalu banyak malam sebelumnya. Jadi, saya juga ada di sana. Direktur Ba tiba-tiba berkata. Wakil Kepala Biro Zhang menghela napas, lalu bertanya dengan lega, kalau begitu, Ba Chen, bisakah kamu memberitahu para penyelidik apa yang terjadi malam itu?